Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Ngaji Tauhid Sabtu Palon. Dalam kali ini kami kepingin memaparkan dua tokoh nasional, yaitu Buya Syakur Yasin dan Mbah No, yang sudah kita banyak tahu di beberapa channel YouTube. Salah satunya adalah Ngaji Tauhid Sabtu Palon, ada juga channel Asa Iman, kemudian ada juga di channelnya beliau Budaya Leluhur, dan masih banyak lagi channel-channel yang memuat tentang Mbah No. Kali ini kami ingin memaparkan dua pendapat tokoh besar nasional, yaitu Buya Syakur dan Mbah No, tentang bagaimana cara mendekat Tuhan atau bagaimana cara mendekat dengan pencipta kita. Satu sisi Buya Syakur mengatakan, dan di sini saya sedikit menggarisbawahi, hampir ada kesamaan di antara dua pendapat beliau bagaimana cara mengenal Tuhan. Yang intinya adalah bahwasanya jangan mempermasalahkan tentang mediasi. Apapun yang dilakukan, cara seseorang menyembah Tuhannya dengan cara mediasi, itu jangan pernah disalahkan. Yang lebih penting lagi adalah satu sisi di sini yang perlu dikupas dan perlu diamati, bagaimana Buya Syakur menyampaikan untuk mencapai atau mendekat kepada Tuhan itu lebih difokuskan kepada rasanya bagaimana di hati ini untuk bisa dekat dengan Tuhan. Tapi di sisi lain, Mbah No yang notabene adalah murid atau santri daripada Gus Dubiono, selalu menyampaikan untuk mendekat Tuhan itu dengan keyakinan, rasa hanya dibuat alur untuk menuju ke titik bak sehingga ketemu Allah. Nah, disinilah nanti kalau orang iman bisa merasakan dan bisa melihat langsung di mana Allah bertempat. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton bareng-bareng dan kita saksikan secara seksama bagaimana dua tokoh nasional ini berpendapat tentang cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara pemirsa yang sangat saya cintai, mungkin ini mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita tonton bareng-bareng video kita ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita jangan buru-buru, ini kebatinan bangsa dukun, bangsa jimat kan menjadi ruwet ini. Beli peragat-peragat ketukaran baik. Umat Islam bisa nggak sih berhenti bertengkar? Lu rebutan apa sih? Rebutan surga? Deke siapa? Iya kan? Jangan mengklaim aku masuk surga. Jangan mengutuk orang masuk neraka dong. Kita doakan semuanya masuk surga semuanya. Kan enak gitu. Jadi ini pasal kebatinan, Tuhan itu segala macam, kita bisa rumah aja lah. Begini ya, kalau Tuhan mah ya nggak laki nggak perempuan, emangnya seperti siapa sih? Jadi begini, sampai umat Islam sendiri pada umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah terjadi mazhab-mazhab itu. Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, kan begitu. Itu persepsi mereka tentang Tuhan yang berbeda-beda. Mu'tazilah mengatakan Tuhan ini, Allah itu menciptakan manusia, diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi anggota badan, diberi energi, diberi roh, berjalan sendiri. Allah tidak intervensi. Allah menyuruh berbuat baik, Allah melarang berbuat jahat. Kalau dia berbuat baik atas pilihannya akan dikasih pahala, kalau dia berbuat jahat atas pilihannya diberi siksa. Kalau Jabariyah semuanya Allah yang menentukan. Kalau ahli sunnah ada qada mubram, ada ghairu mubram, ada yang ini filosofis semuanya itu. Saya kira walau bagaimanapun sudahlah, kita nggak usah saling menyalahkan. Pada beli baru ya barangnya lah. Iya kan? Nah, sampai di dalam Al-Quran sendiri ketika ada cerita dialog antara Allah, Adam, Iblis dan malaikat, dikiranya itu Allahnya duduk di sana, malaikatnya di situ, Adamnya di sini, terus tuding-tudingan kok perasaan. Begitu kan dalam imajinasi, maka seperti itu. Memangnya Nabi Adam melihat Allah? Memang Iblis melihat Allah? Memang malaikat melihat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Udah nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu bisa ngelihat sembahyang nggak? Bisa ngelihat sholat nggak? Sholat bisa dilihat nggak? Yang dilihat apa? Orang yang sedang sholat. Di sekitar kita ini banyak yang tidak dilihat. Kalau kentut mah tidak bisa dilihat, tapi kan dicium bisa. Ya kan begitu. Suara dilihat tidak bisa, dicium tidak bisa, tapi bisa didengar. Artinya apa saja yang kita tangkap dengan salah satu panca indera kita, itu kan namanya fisik. Betul enggak? Kalau yang benda-benda kelihatan mata ini namanya fisika konvensional. Kalau benda-benda yang tidak terlihat mata namanya partikel. Selanjutnya, lalu Allah itu seperti apa? Ada di mana? Bagaimana? Ini kan dulu orang itu kan ingin meragakan Tuhan. Maka ketika mereka membuat patung-patung itu, lalu ditegur oleh Allah, kenapa engkau menyembah patung? Mereka menjawab, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala. Itu hanya mediator saja kok untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makanya agama-agama yang Tuhannya kelihatan mata berbentuk berhala, ketika mereka melakukan ritual sembahyang itu bisa nangis, Bu, karena betul-betul kelihatan Tuhannya. Tapi orang Islam jarang yang sholat sambil nangis tuh. Apa sebabnya? Nggak kelihatan. Nah, itulah makanya Tuhan
tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil. Jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Allah kalau ingin membuat sesuatu, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi artinya sudah, jangan laki atau perempuan, besar atau kecil, rambutnya keriting atau lurus, dia jadi secara fisik. Tuhan itu bukan seperti itu. Dia ada di mana saja, tidak ada ruang-ruang kosong, tidak ada Tuhan, semua Tuhan ada. Di mana kedekatannya lebih dekat dari urat nadimu. Paham deh? Saking paraknya sampai beli katon. Allah itu zahir. Nih, saya mau nanya, kolong adanya di mana? Ada di mana kolong? Longan dan ini ada kolongan. Di Sorapa, Soramben. Longan anak beli. Ada nggak longan? Ada. Di mana? Di Ranjang. Ranjang ada, longan ada. Yang wujud hakiki itu amben apa longan? Ketika ambennya diangkat, longannya perginya kemana? Jadi wujud kita ini ibaratnya sama dengan longan. Adanya ini itu keberadaan yang nisbi. Kita ini sebetulnya nggak ada sebetulnya. Kita ini bayang-bayang, kita ini longan sebetulnya. Yang ada hanya Allah kok. Jadi ketika kita ingin membuktikan Allah, jangan mencari bukti. Nggak mungkin ada bukti. Allah tidak bisa dibuktikan dengan alam ini. Percaya nggak? Karena Allah itu wajibul wujud, wujudnya hakiki. Tapi kalau alam ini minal mumkinat, biar terminologinya mumkinat, tidak mungkin mumkinat dijadikan dalil kepada wajibul wujud. Mumkinatul wujud tidak bisa dijadikan dalil untuk membuktikan keberadaan wajibul wujud. Kita membuktikan amben bukan dengan longan. Oke, kita belajar tauhid Bu ya, belajar dulu ya. Percaya Allah ada? Mana buktinya? Ada langit, ada bumi, betul. Exactly, seperti itu. Ini untuk anak-anak kecil yang SD kelas 1 sampai kelas 6, padu asal manjing. Tapi kita yang sudah kaplak-kaplak ini, ngerti kaplak kok? Iya, jangan jadi anak kecil lagi, pakai logika dong. Masa langit bumi sebagai bukti adanya Allah? Gimana, nggak mungkin. Ini kerapuhan sekali, rapuh sekali. Oke, kita uji. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, alam ini kan baru terjadi teori Big Bang oleh George Lemaitre. Itu kan 14 miliar tahun yang lalu ada ledakan besar, ya, sehingga berkembang menjadi the extending universe, alam semesta yang mengembang semuanya ini. Alam ini mengembang, ya, bintang-bintang itu mengembang. Ada yang mendekat menjauh. Dari mana kita bisa tahu bintang itu mendekat atau menjauh? Kita pakai kaca reflektor. Nanti kita lihat cahaya bintang itu. Kalau bintang itu berwarna merah, berarti bintang itu menjauh. Kalau bintang itu warnanya biru, maka bintang itu mendekat. Alam semesta terus mengembang. Itu umurnya baru 14 miliar tahun. Nah, sebelum adanya Big Bang, sebelum Allah bikin langit bumi isinya, Allah ada nggak? Ketika saya tanya Allah ada nggak, buktinya mana? Engkau akan kehilangan bukti. Ketika ditanya Allah ada atau tidak, ketika Allah belum bikin langit bumi, Anda tidak punya bukti. Oke? Paham bikin ke? Kedua,
apabila nanti kiamat langit bumi digulung semuanya dan Allah berkata limanil mulkul yaum, siapa yang paling berkuasa di sini, sudah nggak ada makhluknya. Lalu Anda saya tanya, masih yakinkah Allah ada? Mana buktinya? Melongo nggak? Kenapa melongo? Nggak ada langit, nggak ada. Anda akan terpaksa mengatakan Allah tidak ada karena buktinya nggak ada. Allah tidak perlu dibuktikan, tetapi dengan Allah sebagai bukti membuktikan adanya alam semesta ini. Jadi kita ini ibaratnya kayak longan, tapi jangan diterusin nih. Jare buya gusol itu kayak amben ngaco sih mah. Jangan menyimpulkan sendiri. Nah, artinya nanti ketika Anda nanti di akhirat ditanya oleh malaikat, mana buktinya Allah? Bingung. Tapi saya membuktikan adanya Allah bukan dengan logika saya, tapi dengan rasa saya. Ketika malaikat menanyakan, engkau yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Aku yang merasakan wahai malaikat. Itu persoalan. Jadi kalau istilah laki perempuan, wah aku masih nggak usah dipikirin lah laki perempuan mah. Nah, cuman ini kebatinan ini mungkin arahnya nanti masalah jimat, masalah jampi itu begitu kan lagi digencar lagi digencar ya gitu. Termasuk saya juga di di internet itu kan, setelah saya melihat video Buya Sakur, saya kagum, ceramahnya hebat-hebat, tetapi begitu dia praktek paranormal, ternyata Buya Sakur musyrik.com. Ngomong apa gini. Udahlah, saya tidak akan marah, insya Allah mangga. Surat wadanana masanya wota. Jadi saya menghargai orang yang mengatakan, karena saya bikin jimat bukan jalur kemat kalau karena mana baik. Nah, ini menjadi persoalan bikin jimat itu musyrik. Karena meyakini selain Tuhan ada punya kekuatan yang lain, namanya jimat, menjadi musyrik. Oke, saya paham. Orang yang mengatakan jimat itu musyrik, suatu ketika dia marah kepada bawahannya yang kerjaannya salah, nah, bawahannya yang lawan terus, sambil dia marah mengatakan, mulai hari ini kamu harus tahu, aku adalah pimpinan kamu di sini. Masa depanmu ada di ujung penaku, bisa kumutasikan ke tempat yang jauh di sana. Bayangkan, dia mengatakan jimat musyrik, tapi dia mengatakan masa depanmu ada di ujung penaku ini. Musyrik ada Tuhan lain. Tapi kalau orang mengatakan masa depanmu ada di tanganku, berarti dia sudah menjadi Tuhan. Betul nggak? Jadi mana yang lebih musyrik? Ngaku Tuhan atau mengawal? Ini persoalannya. Oke. Bapak-bapak, saya kasih jimat. Masuk hutan. Ada macan, ada ular, ini anti anti macan lah, anti bisa lah gitu. Artinya tegar nggak? Tegar. Oke. Satu orang lagi saya kasih senapan, masuk hutan. Lebih tegar mana? Bawa senapan apa bawa jimat? Jadi yang mana yang lebih musyrik? Oke. Ibu-ibu bawa uang 50.000 ke Grage Mall, ke mall, supermarket, karena tujuannya beli softtek. Uangnya 50.000, melakukannya kan deluk, enggak celingak-celingok, enggak. Ya, belum bayar, sudah keluar lagi. Ya,
Tapi begitu bawa uangnya banyak, lakunya talang teleng. Gaya nggak? Dengan uang juga engkau semakin berani kok. Kalau begitu uang musyrik nggak? Ini yang jadi persoalan. Nah ini saya katakan ujung-ujungnya mah kebatinan, kejawen, wiwitan, apalagi segando, apa namanya? Segando. Ya macam-macam lah gitu. Stop. Jangan pernah memusyrikkan siapapun. Jangan mengkafirkan siapapun, itu wilayah Tuhan. Terima kasih. Dan semua ajaran pasti punya istilah-istilah bahasa yang khusus di dalam jamaah masing-masing. Jadi istilah uluhiyah, ubudiyah, rububiyah itu proses perjalanan saya pribadi setelah mengikuti bimbingan dari Gus, yaitu uluhiyah itu masalah ketuhanan, ubudiyah masalah cara melakukan, rububiyah sudah pada titik kemahaan. Kalau yang saya pakai pedoman dalam Al-Quran seringkali saya utarakan, kullu syai'in halikun ila wajaha lahul hukmu wa ilahi turja'un. Kullu syai'in halikun itu menurut yang sudah saya lakukan, itu perjalanan dari uluhiyah dan ubudiyah. Kullu syai'in, setiap menuju Allah kok masih ada mediasi, itu masih halikun, belum sampai pada alamatnya. Ila wajah itu sudah ke rububiyah, ke titik kemahaan. Maksudnya begini, kullu syai'in halikun, kalau menuju Allah itu
masih dalam perjalanan uluhiyah dan ubudiyah. Maksud uluhiyah adalah dalam hal mengenal Tuhan itu masih pakai sebutan sebuah nama. Dan ubudiyah dalam menyembah Tuhan itu masih ada mediasi. Masih ada berupa bentuk wujud yang dipuja atau titik kiblat. Makanya dalam hal ketuhanan dan cara menyembah, apa yang ada di dunia ini berupa mediasi apapun itu sah-sah saja. Karena apa? Dari lahir sudah dikenalkan mediasi yang berupa yang dianggap sebagai kiblatnya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala, dan lain sebagainya. Dan itu pun Allah yang memperkenalkannya. Makanya dalam hal ketuhanan dan cara menyembah, itu hak masing-masing, kita nggak boleh mencela. Hanya karena yang dilihat. Misalnya kita melihat orang menyembah matahari, loh. Orang kok menyembah matahari? Menyembah berhala, orang kok menyembah berhala? Jangan lupa, kalau masih tingkatan ubudiyah, cara menyembah, semua agama punya mediasi. Jadi, misalnya agama A menyalahkan mediasi dari agama B. Agama A mengatakan, loh itu kok menyembah berhala, batu, loh itu kok menyembah dupa. Saya yakin untuk kita masyarakat Indonesia, arah menyembahnya itu tidak pada mediasinya, tapi pada yang maha. Kalau agama A mengatakan agama B menyembah berhala, apa bedanya dengan yang dikiblatkan, yang dihadapi oleh agama A? Sama berupa media dan sama berupa batu. Tapi agama A kalau dikatakan menyembah bangunan, ya nggak mau. Begitu juga agama B, kalau dikatakan menyembah berhala, ya nggak mau. Itu hanya mediasi. Agama C menyembah menghadap matahari, kalau dikatakan menyembah matahari pun nggak mau. Karena pada diri hati yang dalam semua itu berniat menghadap yang maha kuasa. Makanya kita nggak punya hak mencela apa yang menjadi kiblat agama masing-masing. Sebelum mencela, baca diri kita dulu. Di dalam melakukan menyembah, pakai mediasi apa enggak? Bahkan arahnya kurang 1 senti aja katanya enggak sah. Bahkan sampai mati pun dihadapkan arah mediasinya. Makanya dalam Al-Quran sudah jelas, wailun likulli umazatin lumajan, neraka untuk orang yang mencela. Karena apa? Manusia itu nggak bisa memilih. Mengapa mereka menyembah matahari? Mengapa mereka menyembah berhala? Karena mereka lahir dari rahim seorang ibu yang menyembah pakai mediasi tersebut. Jadi kalau
merasa beriman menyalahkan soal mediasi, apalagi bertengkar soal mediasi, ya masih jauh dari hal iman. Jadi uluhiyah menyebut Tuhan dan cara menyembah, kalau masih berdasarkan agama, belum ke ketuhanan sejati, belum ke rububiyah, pasti berupa mediasi. Ada yang berupa sapi. Jadi kalau nggak mau dikatakan menyembah suatu benda, ya jangan mengatakan orang itu menyembah berhala. Itu hanya mediasi. Sama rakyat Indonesia ini semua menyembah yang maha kuasa, itu hanya mediasi. Jadi saya minta kepada saudaraku se-Nusantara, kembalilah ke persatuan dan kesatuan, ke ketuhanan yang Maha Esa, hindari pertengkaran, perdebatan hanya karena soal beda mediasi. Kalau sudah ke rububiyah, asli kemahaan, titik kemahaan, nggak ada mediasi. Jadi kiblat itu kemanapun kita menghadap yang Maha Kuasa. Kemanapun kita berjalan, kalau sudah ke rububiyah, jelas yang menghidupi kita, yang tempat bersandar kita, udah lewat mediasinya. Itu soal kiblat. Jadi kiblat itu titik menghadap pada yang Maha Kuasa, bukan titik menghadap yang berbentuk mediasi. Jangan terlalu fanatik hanya karena mediasinya. Jadi mari kita buka wacana hati kita, rasa ketuhanan kita, kerukunan kita, bersatu kembali, tidak sakit hati hanya karena beda mediasi, tidak terpecah belah hanya karena beda mediasinya. Lalu selanjutnya, jadi kiblat itu kembali ke titik kemahaan. Soal kita masa lalunya melakukan dosa yang terlalu banyak. Entah itu senang mabuk atau senang membunuh atau apapun. Kalau kita masih berkiblat pada takdir yang sudah berlalu, masih berkiblat pada yang sudah dilakukan, sudah berlalu, sampai mati menyesali yang sudah lalu, yang nggak selamat. Kiblat itu ke depan. Jadi yang lalu itu memang Allah menghadapkan pada takdir yang seperti itu. Kita ditakdir menjadi manusia yang bejat. Begitu kita berpindah kiblat, hidup hanya menghadap yang Maha Kuasa, otomatis masa lalu kita yang hitam itu loh diampuni oleh Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang kembali ke Tuhannya, ke sifat ketuhanannya, yaitu orang-orang yang keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benerang. Justru orang yang mencela kita karena masa kelam kita, itulah yang dinamakan tauhid. Tauhid itu saudara kembar dari Dajjal. Innal ladzina kafaru awliya'uhum tauhid. Orang kafir itu bukan kekasihnya Allah, tapi kekasih tauhid.
saudara kembar dari Dajjal, merasa lebih benar, yaitu orang yang yukhrijunahu minan nur ila dhulumat, yaitu orang-orang yang merasa lebih baik, lebih beriman, lebih pandai, lebih selamat, tapi malah menggelapkan hatinya. Jadi untuk saudaraku semua yang masa lalunya kelam, jangan khawatir. Masa nggak percaya Allah itu maha penonton? Jadi kullu syai'in halikun. Kalau dalam menyembah atau menghadapi takdir apapun, kita masih ada mediasi, masih berbentuk, itu halikun, rusak iman kita. Illa wajah, kecuali itu banyak untuk menghadap yang maha kuasa. Lalu hukum-hukum hanya kita dan Allah yang tahu. Ini untuk mengenali titik kemunafikan kita. Mulut beriman, hati busuk. Memanfaatkan keimanan untuk meraih suatu kehendak pribadi. Hukumi diri kita sendiri. Karena Allah Maha Tahu. Jadi kalau ingin diselamatkan oleh Allah, hisab dirimu sendiri. Hukumi dirimu sendiri. Itu sudah masuk ke Masjidil Haram. Wilayah khusus antara kita dan Allah. Jangan lupa, orang munafik itu masih lebih buruk daripada orang musyrik. Menyalahgunakan ilmu, menyalahgunakan kata-kata Allah, menyalahgunakan kata-kata iman, tapi hatinya ada tujuan selain Allah, itulah munafik. Dan jelas dalam Al-Quran munafik itu menempati dasarnya neraka. Kalau dalam bahasa Jawa, intipe neraka. Jadi maksudnya apa? Sebelum orang musyrik itu hangus, munafik sudah jadi arang dulu. Ibarat kita memasak air itu, orang munafik itu di bawah panci yang hitam itu. Orang musyrik masih di atas panci. Karena apa? Jelas arah Tuhannya, jelas arah kemahaannya, tapi menyalahgunakan amanah dari Allah, itulah munafik. Lalu hukum hanya Allah dan kita yang tahu. Sudah mengenal ilah wajah, sudah mengenal kemahaan, tapi dari antara mulut dan hati berbeda. Wa ilahi turja'un. Dan semua kembali kepada Allah. Jadi misalnya, kalau kita terbebani dengan masa lalu yang hitam, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kau memang yang mentakdir saya mengalami takdir yang seperti itu. Dirubah hidupnya menjadi ilah wajah. Hidupku, niat hidupku hanya untuk menghadapmu ya Allah. Lalu hukmu maksudnya dalam hal ketuhanan, kalau memang Allah masih belum memberikan kepahaman, ya kembalikan ke Allah. Ya Allah, memang kau yang masih memberikan iman seperti ini. Kembali ke uluhiyah, rububiyah. Ayat selanjutnya yang berkesinambungan dengan uluhiyah, rububiyah, yaitu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Idza arada, dikala Allah menghendaki syai'an, sesuatu, menciptakan kita, hayakula. Kalau dalam bahasa manusia, Allah hanya berkata kun fayakun, ada dan adalah apa adanya. Maksudnya gimana? Manusia itu dilahirkan dimanapun tempat, dimanapun negara, dimanapun suku, pasti di situ ada bahasa masing-masing. Jadi nggak ada bahasa itu lebih afdol, nggak ada bahasa itu lebih manjur, dan nggak ada bahasa itu lebih mulia. Karena itu kun fayakunnya Allah. Kita diceritakan lahir pada bahasa yang seperti itu. Jadi pakailah bahasa yang kita mengerti untuk menuju Allah, itu baru kekemahaan. Tidak terikat dengan bahasa-bahasa tertentu. Kalau masih terikat pada bahasa tertentu, itu perjalanan masih uluhiyah dan ubudiyah, hanya cara menyembah, belum ke rububiyah, belum ke kemahaan. Itu haknya Allah. Kita diciptakan di mana, dengan bahasa apa, itu Allah yang memilihkan. Jadi nggak ada bahasa keramat, itu nggak ada. Bahasa yang lebih afdol di sisi Allah nggak ada. Suku yang paling afdol di sisi Allah nggak ada. Negara yang paling afdol di sisi Allah nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu itu di sisi Allah adalah takwamu. Takwa itu apa? Mengikuti apa kehendak Allah, bukan kehendak pikiran kita. Jadi jangan minder hanya karena tidak bisa bahasa yang dikeramatkan, merasa jauh dari Allah. Kun fayakun, bahwa bahasa yang kita mengerti. Kalau kita memakai bahasa Inggris untuk berdoa, ya jelas pelentotan. Kalau kita menuju kemahaan dengan bahasa yang tidak kita mengerti, kadangkala ya kalau didengar itu, kalau didengar artinya kadangkala lucu. Kalau yang mendengar itu tahu artinya. Misalnya orang membaca ayat kursi, misalnya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ada kalanya itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nanya dipanjangkan. Itu kalau kita tahu artinya, tertawa kita, lucu. La ta'khudhuhu, Allah tidak, sama sekali tidak butuh sinatun, istirahat, wa la naum, dan tidur. Tapi kalau nanya dipanjangkan, la ta'khudhuhu sinatun artinya apa? Gigi. Masa Allah butuh gigi? Jadi jangan pakai bahasa yang tidak kita mengerti. Panjangnya salah dikit aja lo berubah arti. Dari sinatun menjadi sinatun aja, kalau panjang itu artinya gigi. Masa Allah bergigi? Jadi kun fayakun aja dengan bahasa yang kita mengerti, itu lebih baik.